wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan, memberikan kita hidayah sehingga kita masih aktif mengikuti kajian rutin kita, kajian ilmu dharuri, kitab Al-Mukhtasar karya Syekh Abdullah Al-Haruri dalam keadaan sihah wa afiyah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kemarin kita sudah membahas sedikit tentang pengertian istilah-istilah dalam ilmu fikih, akad-akad jual beli. Kemudian juga kemarin kita menjelaskan tentang sedikit tentang perkara yang berkaitan dengan nikah. Karena kemarin kita jelaskan kenapa akad nikah ataupun perkara yang berhubungan nikah itu butuh lebih kehati-hatian karena untuk mengantisipasi akibat yang ditimbulkan. Karena akibat yang ditimbulkan dari nikah itu lebih dari akibat yang ditimbulkan dari yang lain. Makanya kita jelaskan kemarin sedikit. Kemudian juga sekarang kita akan menjelaskan tentang riba. Jadi kita sekarang akan menjelaskan tentang riba. Jadi di sini dalam kitab Mukhtasar tersebut itu menjelaskan tentang beberapa riba. Di sini menjelaskan tentang beberapa riba. Jadi riba di sini itu ada 4. Nanti kalau kita pelajari, ada namanya ribal qard, ada namanya ribal yad, ada namanya ribal fadl, ada namanya riban nasa. Itu nanti kita insya Allah akan mempelajarinya. Di sini akan menjelaskan bahwasanya diharamkan, katanya di sini, menjual sesuatu yang belum diterimanya. Nah, bukan ini. Bentar. Ini bab riba. Di sini menjelaskan pasal riba. Riba hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Melakukannya, memakannya, mengambilnya, mencatatnya, dan menjadi saksinya, Jadi semua itu terkena hukum haram. Sesuatu yang berkaitan dengan riba. Maka siapapun itu, baik itu orang yang transaksi langsung, atau orang yang bagian mencatat, atau orang yang bagian saksi, maka semuanya ikut terkena hukum riba, terkena hukum haram. Karena Nabi SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW akilar riba. Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba. Begitu juga wa muwakkilahu, dan orang yang mewakilkannya. Kemudian wa katibahu, dan orang yang mencatat, bagian sekretaris umpamanya. Wa syahidaihi, dan orang yang menjadi dua orang yang menjadi saksi. Jadi semuanya itu terkena hukum haram. Dan itu termasuk dosa besar. Dan riba
yang akan kita jelaskan itu ada 4. Riba yang akan kita jelaskan itu ada 4. Yang pertama adalah riba al-qard. Riba al-qard itu riba yang faktor utama, ilatnya, sebabnya itu adalah menghutangi. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang menghutangi seseorang dan menghutangi tersebut itu ada manfaatnya, mengambil manfaat dari karena hutang, mengambil manfaat karena hutang, ingat ini, maka itu namanya riba. Itu namanya riba. Dan itu termasuk dosa besar. Ada seseorang tersebut itu menghutangi. Tujuan menghutangi itu untuk apa sih? Untuk membantu orang lain kan. Tujuan menghutangi itu supaya bisa memberikan jalan kepada sebagian orang yang membutuhkan. Kan tujuannya kan begitu. Untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik supaya dia mendapatkan pahala. Akan tetapi kalau tidak disertai dengan ilmu agama, bukan yang ia dapatkan itu pahala, akan tetapi akan mendapatkan laknat dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan dia akan mendapatkan juga haram, artinya dosa besar. Makanya kemarin pada awal kita membahas tentang muamalah, setiap seseorang wajib untuk belajar sebelum melakukan sesuatu, supaya dia itu belajar bagaimana tata cara yang benar ketika dia itu transaksi. Kalau dia tidak belajar tentang perkara yang berhubungan yang akan ia lakukan, maka dia akan terjerumus kepada riba. Baik dia mau atau tidak. Karena apa? Karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu. Makanya di sini disebutkan bahwasanya riba itu ada 4. Kalau yang disebutkan di sini. Pertama adalah riba al-qard. Riba al-qard itu adalah sebabnya, ilatnya itu karena menghutangi. Mengambil manfaat. Baik manfaat tersebut itu manfaat tidak berupa uang. Seperti umpamanya, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Saya menghutangi kamu, ya silakan kamu hutang ke saya, akan tetapi saya nanti bisa memakai mobil kamu, bisa memakai rumah kontrak kamu dengan gratis. Itu kan tidak berupa uang kan? Itu juga riba. Itu dosa besar. Karena tujuan menghutangi itu adalah lil muasa, untuk memberikan kelonggaran kepada yang lain. Lil ihsan, untuk mencari kebaikan sehingga dia dapat pahala. Tapi kalau dilakukan dengan apa yang kita contohkan tadi, bukan yang didapat itu pahala, akan tapi yang didapat itu adalah dosa. Jadi begitu. Jadi nanti mungkin kemarin kita menjelaskan ya di bab-bab atau di bab akhir nanti dijelaskan contoh-contoh daripada ribal qard. Jadi setiap hutang yang dengan hutang itu bisa mengambil manfaat, baik berupa uang ataupun tidak, maka itu adalah riba. Itu dosa besar. Itu dosa besar karena sabda baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat, orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah titipan. Seharusnya bagi dia itu memberikan kemudahan kepada yang lain yang dalam keadaan sengsara, supaya apa? Supaya bisa dia itu menyelesaikan permasalahannya, bukan menambah beban, bukan malah menambah beban. Jadi tujuan utama orang menghutangi itu adalah karena Allah, untuk mendapatkan pahala. Yang kedua itu membantu yang lain, melonggarkan kesulitan yang lain. Itu. Tapi kalau umpamanya menambah masalah dengan cara kamu pengen hutang, saya hutangi kamu, tapi saya nanti pakai motor ini, bisa
pakai motor ini. Artinya dia pakai motor itu gratis karena hutang, begitu. Karena hutang tersebut, karena hutang. Itu adalah contoh daripada ribal qard, dan tentunya nanti akan dibahas contoh-contoh dari ribal qard di bab akhir. Di sini disebutkan bahwasanya riba hukumnya haram, melakukannya, memakannya, kemudian mengambilnya, mencatatnya, dan menjadi saksi. Riba adalah menjual salah satu dari dua naqd. Naqd itu adalah emas dan perak, dengan yang lain dengan tempo penundaan. Dengan tempo penundaan. Jadi perlu diketahui bahwasannya ada namanya ilat riba. Ada namanya ilat riba. Ada yang sesuatu yang menjadi penyebab orang tersebut itu jatuh pada riba. Di sini ilat atau sebab yang pertama itu adalah an-naqdu, yaitu an-naqdu, yaitu emas ataupun perak. Ketika ada seseorang tersebut itu menjual atau ditukar emas dengan emas, perak dengan perak. Kalau di situ ada penyebutan tempo, ada tempo, jadi saya serahkan emas ini 1 jam kemudian. Saya serahkan emas ini 1 jam kemudian. Maka orang tersebut itu jatuh pada riba. Jatuh pada riba. Karena ada tempo. Karena di situ ada ilat riba, ada sebab riba. Nah, itu yang pertama. Itu namanya apa namanya? Namanya riba an-nasa, riba an-nasa. Jadi tidak kontan, ada tempo. Itu riba an-nasa. Kemudian yang kedua, atau tanpa serah terima. Atau tanpa serah terima. Kalau yang pertama itu kan menyebutkan tempo. Ini tidak serah terima, baik kedua belah pihak atau salah satunya. Baik kedua belah pihak atau salah satunya. Maka itu namanya ribal pertama ribal yad, kemudian yang berikutnya itu adalah ribal yad. Riba nasa yang pertama, yang kedua itu adalah ribal yad. Riba yad. Jadi begitu ya. Jadi ada namanya ribal qard. Ribal qard itu faktornya itu karena apa? Namanya riba an-nasa. An-nasa ini itu karena faktor tempo. Baik itu 1 menit, 1 jam, ataupun 2 jam, itu dilakukan keduanya atau salah satunya. Ya, seperti itu tadi contohnya, tukar emas dengan emas umpamanya. Kemudian salah satunya itu mengatakan bahwasanya saya akan menyerahkan emas yang ada pada saya itu setelah 1 jam atau setelah 2 menit. Maka itu kan berarti penyebutan tempo. Tidak langsung kontan begitu. Penyebutan tempo, maka itu terjatuh pada riba, namanya riba an-nasa. Yang kedua itu adalah unsurnya itu karena tidak serah terima, baik dari keduanya atau salah satunya. Kalau tadi kan kalau ini adalah tidak serah terima, baik oleh salah satunya atau kedua-duanya. Maka dia akan terjatuh pada ribal yad. Kalau ada salah satu menyerahkan, yang satunya tidak. Yang satunya tidak menyerahkan. Atau kedua-duanya tidak menyerahkan. Kemudian mereka itu sudah mufarokoh, sudah
berpisah dari majelis akad, sudah berpaling, sudah jauh dari tempat di mana dia akad, tanpa menyerahkan barang dari keduanya atau salah satunya, maka mereka itu terkena riba, namanya riba liat. Kemudian yang terakhir di sini atau dengan jenis yang sama disertai tempo penundaan atau keduanya berpisah tanpa serah terima atau dengan selisih, yaitu disertai tambahan pada salah satu di antara dua pihak, barang dan harga atas yang lain dalam timbangan. Yang ketiga itu namanya ribal fadl, artinya mereka memang menyerahkan serah terima, kedua-duanya itu serah terima. Kemudian juga tidak menyebutkan tempo. Akan tetapi karena barangnya itu adalah barangnya satu jenis, emas dengan emas itu kan satu jenis, perak dengan perak itu kan satu jenis, ada nilai lebih, dalam segi timbangannya. Ada emas 1 kilo, kemudian ditukar atau dibeli dengan 2 kilo. Itu kan berarti sama-sama satu jenis, yaitu sama-sama emas. Fadl. Maka orang itu terjatuh kepada apa? Pada riba, yang itu adalah dosa besar. Saya ulangi lagi, bahwasanya illat riba ataupun sebab mengapa orang tersebut itu jatuh pada riba, pertama itu adalah emas ataupun perak. Jadi disebut namanya an-naqd, mata uang perak ataupun emas. Mata uang perak ataupun emas ataupun perak. Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu jatuh pada riba. Pertama, kalau dia itu ketika menjual salah satu emas ataupun perak, itu dengan menyebutkan tempo, seharusnya kan tidak menyebutkan tempo. Kalau menyebutkan tempo, maka namanya riba apa? Namanya riba nasa. Namanya riba nasa. Maka dosa. Atau salah satu dari mereka itu tidak serah terima. Atau kedua-duanya tidak menerima barang, tidak menerima emas. Karena tadi yang dijual belikan itu adalah emas, maka mereka itu terkena riba, namanya ribal yad. Namanya apa? Ribal yad. Faktornya karena tidak serah terima di majelis akad. Majelis akad itu tempat di mana akad begitu. Jadi kalau umpamanya kita di rumah, umpamanya, berarti majelis akad itu adalah di rumah. Kalau sudah keluar dari rumah berarti kan sudah mufaroqah, sudah berpisah dari majelis akad begitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah namanya ribal fadl, karena ada faktor lebih. Ini diperuntukkan pada barang yang sama jenisnya, emas dengan emas, perak dan perak. Tapi kalau barangnya itu tidak sama jenis, tapi beda jenis, beda nauknya aja, beda macamnya. Kayak seperti umpamanya emas dengan perak, maka nanti tidak ada namanya ribal fadl. Ya wajar ketika ada seseorang punya perak, kemudian ingin membeli emas. Emas yang dibeli, barangnya emas dibeli dengan perak. Berarti kan peraknya harus lebih banyak. Itu udah wajar. Nah, maka orang tersebut itu tidak terjatuh kepada riba al-fadl. Karena apa? Karena sudah berbeda. Macamnya itu sudah berbeda. Satunya itu adalah emas, satunya adalah perak. Satunya emas, satunya adalah perak. Jadi yang terkena dari riba al-fadl, riba karena ada faktor kelebihan,
itu karena satu jenis. Atau istilahnya itu bukan satu jenis, satu macam gitu. Satu macam itu maksudnya itu antara perak dengan perak, emas dengan emas. Kemudian jenis itu adalah emas dan perak. Jadi satu jenis itu emas dengan perak. Itu emas dengan perak. Beda macam itu adalah seperti beda macam satu jenis itu seperti emas dengan emas begitu. Perak dengan perak. Beda macam itu seperti emas dengan perak. Di sini yang diharamkan ada ribal fadl itu kalau sama-sama perak dengan perak, sama-sama emas dengan emas, itu maksudnya. Ada ribal fadl. Tapi kalau beda macamnya, yaitu emas dengan perak, udah wajar. Wajar ada kelebihan. Yang namanya orang mau menjual emas, ya kalau 1 kilo diberi dengan 1 kilo, yaitu dengan perak, ya rugi orang yang punya emas tersebut. Makanya di sini yang dihukumi ribal fadl kalau itu satu macam. Kalau itu satu macam artinya perak dengan perak, emas dengan emas. Tapi kalau beda ya udah wajar. Makanya di sini tidak ada namanya ribal fadl. Tidak ada namanya ribal fadl. Paham ya kira-kira? Jadi apa? Riba itu ada 3 kalau di sini, atau 4 yang sudah kita jelaskan tadi. Tapi di sini kita menjelaskan tentang adanya ilat riba. Yang pertama itu adalah naqd. Naqd itu apa? Emas ataupun perak. Di sini kalau orang tersebut itu ketika menukar emas atau membeli emas dengan emas, maka supaya dia itu tidak terjerumus pada riba harus memenuhi 3 persyaratan. Pertama apa? Tidak menyebutkan tempo. Yang kedua itu tidak serah terima barang di majelis. Serah terima barang majelis kedua-duanya. Yang ketiga itu sama timbangannya. Sama timbangannya. Kalau nanti salah satu ini tidak terpenuhi karena itu satu macam, yaitu emas dengan emas, perak dengan perak, maka kalau yang tidak terpenuhi itu adalah tidak menyerahkan, maka itu namanya jatuh pada riba, namanya riba al-yad. Namanya apa? Riba al-yad. Atau riba terpenuhi serah terima barang di majelis. Tapi ada satu yang tidak terpenuhi. Apa itu? Menyebutkan tempo. Seharusnya tidak menyebutkan tempo. Ini menyebutkan tempo 1 jam umpamanya. Maka nanti dia terkena riba, namanya riba an-nasa. Faktornya karena menyebutkan tempo. Yang ketiga itu adalah riba al-fadl. Artinya salah satu dari keduanya itu timbangannya beda. Karena yang dibeli itu sama, yaitu emas dengan emas, perak dengan perak. Tapi kalau beda emas dengan perak, ya sudah wajar namanya lebih. Makanya tidak ada namanya ribal fadl kalau beda antara emas dengan perak. Tapi ribal fadl itu baru ada kalau sama antara yang dijual dan yang dibeli. Emas dengan emas, perak dengan perak. Gitu. Kemudian, paham ya kira-kira? Insya Allah. Kemudian, dan menjual makanan sebagian dengan sebagian yang lain dengan cara tersebut, yakni tidak halal menjualnya disertai dengan perbedaan jenis seperti gandum dengan syair, kecuali dengan 2 syarat, yaitu
ketiadaan tempo, penundaan, dan ketiadaan berpisah sebelum serah terima. Dan disertai kesamaan jenis disyaratkan dua syarat ini disertai kesamaan takaran. Jadi yang kedua, penyebab daripada terjadi riba itu adalah faktor makanan. Makanan itu bisa berupa obat-obatan. Makanan itu bisa berupa minuman. Makanan itu yang dimaksud di sini bisa berupa makanan, obat-obatan ataupun lauk, bisa. Atau buah-buahan di sini. Artinya kalau orang tersebut itu menjual makanan dengan makanan, maka dilihat makanannya tersebut. Makanannya itu sama jenis atau beda jenis? Sama jenis atau beda jenis? Nah, sama jenis atau beda jenis? Kalau beda jenis, jenisnya beda. Ada namanya gandum. Kemudian ada satunya itu namanya apa? Beras. Itu kan beda jenis. Maka supaya orang tersebut itu tidak terjatuh pada riba, harus memenuhi dua persyaratan. Karena apa? Karena beda jenis. Karena beda jenis. Apa persyaratannya? Pertama, supaya tidak terjatuh pada riba, tidak menyebutkan tempo. Tidak menyebutkan tempo. Yang kedua, serah terima barang di majelis. Serah terima di majelis. Karena beda jenis tidak disyaratkan lebih. Salah satunya lebih, nggak apa-apa, nggak ada riba. Karena apa? Beda jenis. Beda kalau sama. Sama jenisnya beras dengan beras. Kurma dengan kurma. Maka supaya orang tersebut itu selamat daripada riba, maka harus memenuhi tiga persyaratan. Apa itu? Pertama, tidak menyebutkan tempo. Yang kedua, dia tidak serah terima barang di majelis. Yang ketiga, tidak ada kelebihan dari salah satunya. Ukurannya sama, takarannya sama. Kalau karena sama jenisnya tadi ya, sama jenisnya. Kalau salah satunya itu tidak terpenuhi karena sama jenisnya, beras dengan beras, kurma dengan kurma, katakan umpamanya beras dengan beras. Satunya 1 kilo, satunya 2 kilo. Maka dia terkena riba, namanya riba fadl. Itu adalah dosa besar. Kalau dia itu membeli beras dengan beras, beras dengan beras, kemudian tidak terpenuhi satu, apa itu? Yaitu tidak serah terima barang di majelis akad. Maka dia terjatuh pada riba, namanya ribal yad. Namanya apa? Riba al-yad. Kalau dia itu sudah sama ukurannya, takarannya, kemudian serah terima barang, tapi apa? Dia menyebutkan tempo. Dia menyebutkan tempo. Maka dia terjatuh pada riba, namanya riba nasa. Namanya riba an-nasa. Namanya riba an-nasa. Tapi kalau umpamanya beda jenisnya, seperti kurma dengan seperti kurma dengan beras tadi, maka ya nggak ada namanya ribal fadl. Nggak ada namanya ribal fadl. Tidak ada namanya riba karena faktor lebih, karena memang beda jenis. Paham ya? Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ringkasannya adalah illat riba, faktor yang menjadi penyebab adanya riba itu ada dua. Pertama itu adalah an-naqd. Naqd itu apa? Emas dan perak. Yang kedua itu faktor makanan. Makanan itu baik itu yang berupa lauk, baik itu minuman masuk juga, obat-obatan,
ataupun makanan, nasi, ataupun buah-buahan. Itu. Maka kalau ada salah satu ini sama ilatnya, emas sama ilatnya itu maksudnya apa? An-naqd dengan an-naqd, baik perak ataupun emas. Mat-umat yaitu perkara yang dimakan dengan perkara yang dimakan, maka ketahuilah di situ ada namanya riba. Di situ adalah riba, harus hati-hati. Cuma di sini kalau sudah sama ilatnya, sudah sama sebab yang menyebabkan riba, tapi beda jenis, yaitu antara perak dengan emas, maka tidak ada namanya ribal fadl. Berarti harus kita jaga hanya dua perkara. Apa itu? Supaya serah terima di majelis dan tidak menyebutkan tempo. Tidak menyebutkan tempo. Paham ya? Begitu juga kalau pada makanan. Kalau ada pada makanan. Kalau beda jenisnya, kurma dengan nasi. Bukan nasi, beras. Kurma dengan beras. Kurma dengan beras, maaf. Bentar. Begitu juga kalau yang menjadi sebabnya itu adalah karena faktor makanan. Cuma di sini kalau beda jenis, maka tidak disyaratkan harus menjaga kelebihan dari masing-masing. Karena memang itu beda jenis antara kurma dengan beras umpamanya. Maka kalau orang tersebut itu ada penyebutan tempo umpamanya, maka ketahuilah bahwasanya dia terjatuh pada riba, namanya riba an-nasa. Kalau dia itu tidak serah terima barang, baik dari salah satunya atau kedua-duanya, maka dia terjatuh pada apa? Pada riba namanya riba liyat. Kalau satunya lebih bagaimana? Ya nggak ada riba. Kenapa? Karena beda jenis. Beda jenis. Beda kalau umpamanya sama jenisnya, yaitu beras dengan beras, air dengan air, ataupun emas dengan emas, perak dengan perak. Maka supaya dia itu tidak terjatuh pada riba harus memenuhi 3 persyaratan ini. Pertama, yaitu tidak menyebutkan tempo. Yang kedua, serah terima barang di majelis. Yang ketiga, itu adalah sama takarannya, sama beratnya, sama takarannya, sama beratnya, begitu. Nah, jadi yang perlu kita ketahui bersama ketika salah seorang kita itu bertransaksi, itu apa? Dilihat apakah barang yang kita transaksi itu ada ilat riba atau tidak. Kemudian sama apa enggak ilatnya, penyebab yang menjadi orang tersebut itu terkena riba. Kalau tidak ada ilat riba, berarti ya enggak ada namanya riba. Kayak seperti umpamanya, ada seseorang tersebut itu beli makanan. Beli makanan dengan apa? Beli makanan itu dengan uang. Nah, berarti kan nggak ada ilat riba, nggak ada penyebab orang tersebut itu jatuh pada riba. Karena apa? Karena salah satunya itu bukan perkara yang menjadi sebab riba, yaitu dengan uang. Begitu juga kalau umpamanya beda ilatnya, yaitu apa? Yaitu antara makanan dengan emas atau makanan dengan perak. Karena dia punya kaya umpamanya, punya emas, dia punya perak.
membeli makanan itu dengan perak, maka juga tidak ada namanya riba. Kenapa? Karena ilatnya itu udah beda. Karena ilatnya, sebabnya itu sudah beda. Bingung nggak? Enggak kan? Jadi pertama ketika transaksi orang tersebut itu dilihat ada ilat riba atau enggak. Kalau enggak ada berarti enggak ada riba, berarti tidak ada syarat-syarat ini yang 3. Seperti apa? Seperti orang membeli emas dengan uang recehan, membeli emas dengan uang recehan, uang kertas umpamanya, membeli emas dengan uang kertas, enggak ada ilat riba. Kenapa? Karena salah satunya itu kan enggak ada penyebab riba. Yang menjadi sebab riba itu kalau antara emas dengan emas atau emas dengan perak. Itu istilahnya adalah an-naqd. Itu ilatnya adalah an-naqd. Cuma tadi kita jelaskan kalau beda jenis itu tidak disyaratkan untuk harus sama. Lebih itu enggak apa-apa. Yang harus ia penuhi itu hanya 2. Pertama, tidak menyebutkan tempo. Yang kedua, serah terima barang di majelis. Begitu. Nah, begitu juga kalau umpamanya orang tersebut itu membeli makanan dengan uang yang enggak ada ilat riba, enggak ada riba. Kenapa? Karena salah satunya enggak ada ilatnya. Enggak ada penyebab sebab orang tersebut jatuh riba. Beli makanan dengan semen, beli semen dengan uang, enggak ada riba, enggak ada riba. Jadi supaya supaya orang tersebut itu ngerti, maksudnya orang tersebut itu terjatuh pada salah satu riba ini, ada namanya riba yad, yaitu faktornya itu karena tidak serah terima barang. Kemudian ada namanya riba nasa, faktornya itu karena menyebutkan tempo. Ada namanya riba al-fadl, karena kelebihan salah satunya. Tidak sama ukurannya. Maka ketahuilah bahwasanya kedua-duanya itu harus ada ilat riba. Dan sama ilatnya atau sebabnya, yaitu umat perkara yang dimakan dengan perkara yang dimakan, meskipun nanti beda jenis. Kalau antara perkara yang dimakan dengan naqd, dengan emas ataupun perak, nggak ada riba, nggak ada riba. Jadi begitu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bisa difaham nggak apa yang kita jelaskan ini tentang 4 macam riba. Ada ribal qard. Ribal qard itu faktornya itu karena menghutangi. Kayak seperti umpamanya saya hutangi kamu 1.000, nanti kembalikan 2.000. Itu kan ribal qard. Banyak itu di kalangan kita dan di kalangan orang-orang dulu. Yang ketiga, yang 3 macam ini yaitu riba nasa, riba liyad, ribal fadl, itu karena ada 2 ilat, ada 2 sebab. Apa itu? An-naqd. Naqd itu apa? Emas dan perak. Kemudian yang kedua itu al-mat'umat, perkara yang dimakan. Perkara yang dimakan itu bisa itu berupa minuman, bisa itu berupa makanan, bisa berupa buah-buahan, bisa berupa obat-obatan. Itu bisa. Supaya orang tersebut itu selamat dari riba, dari 3 macam riba itu, kalau beda jenisnya beda. Apa? Emas dengan perak. Itu kan sudah beda di sini disebutkan jenisnya. Maka tidak ada namanya ribal fadl. Memang harus lebih, karena kalau tidak lebih itu rugi. Atau beras dengan kurma, maka tidak ada namanya ribal fadl. Kenapa? Karena itu jenisnya beda. Tapi kalau sama harus memenuhi 3 syarat tersebut. Paham ya kira-kira? Mungkin ada yang ditanyakan?
para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah riba sebelum kita sudahi pertemuan kita hari ini. Bingung nggak kira-kira? Jadi di sini saya ringkas lagi ya supaya nggak bingung, bahwasanya ada istilah namanya jenis, yaitu antara emas dengan emas, perak dengan perak, itu satu jenis. Itu satu jenis. Beras dengan beras, kurma dengan kurma, itu satu jenis. Ketika orang transaksi, maka dilihat bukan karena barter, tapi apa? Karena tidak terima barang. Bukan karena barter. Bukan karena barter, faktor ilat riba. Ilat riba itu sebab menjadi orang itu jatuh pada riba. Faktor yang menyebabkan orang tersebut itu kejatuhan riba, itu ada dua faktornya. Jadi lihat barangnya, barangnya tersebut itu ada unsur riba apa enggak. Kalau enggak ada berarti ya enggak ada riba. Enggak ada namanya istilah riba. Enggak ada unsur riba. Seperti umpamanya beras dengan semen, beras dengan uang, enggak ada. Salah satunya enggak ada unsur riba, yaitu berupa uang. Uang itu kan enggak ada di sini disebutkan penyebab orang itu jatuh pada riba. Ilatnya itu enggak ada di sini uang, yang ada itu adalah makanan. Makanya kalau makanan dengan makanan, makanan dengan bisa juga karena barter tukar itu bisa maksudnya. Tapi itu bukan itu maksudnya. Jadi orang ketika barter itu bisa karena bisa terkena riba. Seperti umpamanya emas dengan emas, ataupun atau minuman dengan minuman. Minuman seperti umpamanya apa? Ketika ada seseorang itu apa? Seseorang itu beli aqua, kemudian apa? Dia nggak cocok. Nah, dia nggak cocok. Kemudian apa? Dibarter. Iya bisa seperti itu. Dibarter. Saya pingin apa? Pingin apa namanya? Aqua yang besar. Maka dia apa? Maka dia itu terjatuh pada riba. Riba apa? Ribal fadl. Riba karena faktor lebih. Nah, jadi karena barter, iya. Jadi asalnya beli aqua, kemudian dia nggak cocok. Kecil ini terlalu besar. Dia terlalu kecil, saya ingin yang besar. Akhirnya apa? Dia menukar. Menukar. Atau saya beli apa namanya aqua tersebut dengan aqua saya. Karena aqua saya lebih kecil, lebih besar, kemudian aqua di sana itu lebih kecil. Bisa seperti itu. Bisa karena barter, bisa seperti itu, terjatuh pada riba. Nah, seharusnya apa? Seharusnya bagaimana orang yang tadi supaya tidak terkena riba, seharusnya ketika dia itu tidak cocok dengan aqua yang ukuran kecil, dia jual lagi. Ini saya jual. Ini kamu beli berapa? Kemudian dengan uang tersebut dia itu apa? Dia itu membeli aqua yang besar, ditambahin dan lain sebagainya. Jadi itu harus hati-hati, dan ini tidak begitu umum, tapi banyak yang tidak mengerti. Iya, bisa karena barter itu benar. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.
Barakallahu fiikum.